Nizar Ramadika, Kompas TV, Jakarta. Kita ke sorotan lain, Saudara. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Istana Negara pada Sabtu malam. Pertemuan antara Presiden Prabowo, Menhan Jaksa Agung hingga Kapolri berlangsung tertutup Sabtu malam. Pemanggilan Menhan, Jaksa Agung hingga Kapolri digelar di tengah penyidikan 3 kasus korupsi yang tengah diusut Polri. Sebelumnya, Polri telah menetapkan 2 tersangka, yakni D yang merupakan pihak swasta serta FA yang merupakan seorang penyelenggara negara. Penyidik Polda Metro Jaya memindahkan temuan barang bukti uang senilai lebih dari 400 miliar rupiah serta 74 kg emas dari pengusutan 3 kasus korupsi. Pemindahan barang bukti dikawal anggota Brimob bersenjata lengkap. Gedung Krimsus Polda Metro Jaya dijaga ketat oleh sejumlah anggota Brimob pada Sabtu malam. Pengawalan ketat dilakukan untuk mengamankan proses pemindahan seluruh barang bukti kasus 3 korupsi besar. Barang bukti dipindahkan ke Gedung Direktorat Tahanan dan barang bukti Polda Metro Jaya menggunakan 2 mobil rantis. Sementara Komisi 3 DPR membentuk panitia kerja untuk mengawal pengusutan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman bilang, Panja Komisi 3 DPR juga bakal mengikuti langsung penanganan 3 kasus korupsi yang ditangani polisi. Bahkan bisa hadir saat pemeriksaan dan penggeledahan. Panja ini dibentuk khusus untuk ini ya Pak? 3 kasus itu ya Pak? Dan kami ini pengawas mereka, Pak. Kami nggak selevel, kami di atasnya mereka. Tapi tidak akan mengawasi langsung, ya. Iya. Pak, tadi dikatakan akan mengawasi pada saat penggeledahan dan juga pemeriksaan. Berarti nanti dari pihak Komisi 3 bakal hadir langsung ya, Pak? Betul. Ya. Oke. Biar nggak ada fitnah, jangan sampai ada uang yang ditukar lah, ya kan? Iya. Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan Jamwas Rudi Margono sebagai pelaksana tugas PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus menyusul pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan tersebut. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bilang penunjukan Rudi dilakukan untuk memastikan roda organisasi dan penanganan perkara di lingkungan Jampitsus tetap berjalan hingga ditetapkannya pejabat definitif. Anang juga menegaskan pergantian kepemimpinan di Jampitsus tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke kasus lainnya, Saudara, KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka dugaan pemerasan di Pemkab Sukoharjo. Etik diduga terima setoran insentif 40% di lingkungan BPKAD Sukoharjo. KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka kasus pemerasan di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Selama menjabat di periode 2021 hingga 2026, Etik diduga menerima setoran hingga 2,93 miliar rupiah. Selain Etik, ada juga 2 orang lain yang menjadi tersangka, yakni RCH, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, dan TRM, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Mau disampaikan untuk masyarakat di Sukoharjo dikit, Bu. Ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau disampaikan, Bu? Nggak mau minta maaf, Bu. Terbitnya kedua SK Bupati tersebut diduga digunakan sebagai alat. Ya, jadi SK ini kemudian digunakan sebagai alat oleh ETS untuk melakukan tindak pidana pemerasan, setoran upah pungut 40% dari insentif yang diberikan kepada orang-orang yang ada atau pegawai-pegawai yang ada di SK tersebut.
Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi bupati sebelumnya yang juga merupakan suami dari ETS.